Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, saya berikan waktu untuk setiap kita sebelum kita dengar renungan singkat. Mungkin ada di antara kita yang mau menceritakan saksi atau mau sharing, silakan. Saya berikan waktu sebelum kita dengar firman Tuhan singkat. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau share, ada sesuatu yang penting mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya awali dari saya, karena ini tiga-tiganya ini dari Dion ada di sini. Ya, yang pertama, bulan ini kami mengucap syukur, ini adalah tahun kelima pelayanan gereja kami. Ya, sekalipun mungkin saya tidak ikut dari awal, saya hanya bergabung di tahun kedua. Jadi kami mengalami banyak situasi-situasi yang tidak selalu menyenangkan. Banyak hal yang mungkin menurut kami juga sepertinya situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat kami ini berpikir kok ada saja masalah-masalah satu persatu, baik masalah kecil atau masalah sedang, bahkan masalah yang besar. Tapi bersyukur sekali 5 tahun perjalanan kami masih ada sampai hari ini. Tuhan tambahkan satu persatu orang-orang yang melayani, sekalipun yang melayani pun juga satu persatu juga ada yang undur. Orang-orang yang dulu bersama dengan kami, sekarang sudah tidak bersama kami, ya karena macam-macam motivasi. Ya, mungkin ada yang tertarik sama gereja yang lain, yang lebih menggiurkan tawarannya, daripada di Gideon yang nggak dapat apa-apa. Satu persatu mulai mundur, mulai hilang, tapi juga satu persatu Tuhan tambahkan. Ada Fermina yang bersama dengan kami, kan juga satu tambahan yang luar biasa, energi yang baru Tuhan berikan. Energi yang baru orang-orang muda. Kalau sebelumnya Pak Rizky minta tolong saya sebagai tambahan
mendukung pelayanan di gereja Gideon. Tapi ternyata Tuhan tambahkan satu orang. Karena kalau yang kami-kami ini seperti Pak Rizky yang selama waktu ini berhalangan, saya memang yang ada eh, istilahnya itu apa ya? Bukan mengambil alih, tapi saya yang ikut ambil bagian di pelayanan yang berikutnya. Yang selama ini diambil Pak Rizky dan saya yang sementara waktu ambil bagian. Tapi saya pun juga terbatas. Nah, ternyata ada Fermina yang melengkapi, melapisi di sisi yang berikut di pelayanan ini. Tetap kami terus bertahan, berlanjut, meskipun memang sekarang juga situasi-situasi tidak menyenangkan terus kami ada. Bukan hanya masalah Pak Rizky, masalah yang lain-lain pun kadang kami mikir ada saja. Masalahnya kok ada yang sempat nggak yang tidak sempat terpikirkan kok ada saja masalah. Tapi ya berkat-berkat Tuhan juga ada saja yang nah, jadi yang pertama bersyukur bahwa pelayanan gereja Yon GKK Gideon yang eh, tahun ini masuk ke usia yang kelima. Tepatnya sebenarnya 15 Maret. Di 16 Maretnya syukuran bersama Pak Tua. Dan juga yang kedua yang kami syukuri ya Pak Puji Tuhan. Jadi sudah mendaftarkan di Kombimas Kristen. Ya, karena desakan-desakan dari Bapak pemilik ruko dan Pak Erik, yang ternyata juga itu hal yang baik untuk kami kerjakan ya. Selama ini mungkin kami anggap mengabaikan, bukan mengabaikan, tapi tidak terpikirkan. Ya, semua terselesaikan dalam waktu yang singkat. Saya mencoba mencari bagaimana menghubungi Pak Luki, Ketua Pembimas itu, ya Tuhan buka jalan. Kebetulan kan eh, anak binaan saya waktu wisuda itu dihadiri Pak Luki. Saya harus ya menghubungi lewat rektor. Rektornya memberi nomor HP. Seterusnya, jadi sampai bisa ketemu di salah satu rumah makan di Jakarta. Dan ya akhirnya sudah selesai. Yang pertama bersyukur kami masih usia kelima, yang kedua juga bersyukur bahwa eh, izin gereja sudah tercatat di Pembimbing Kristen. Dan hal yang ketiga yang tentu kami syukuri adalah bahwa itu tadi bahwa ada generasi-generasi baru yang bertumbuh di gereja ini, dan mereka tetap terus komitmen, setia melayani sebagai pelapis generasi-generasi yang di atasnya. Karena kan generasi di atasnya ini ternyata Tuhan izinkan mengalami keterbatasan, mengalami halangan, supaya muncul orang-orang baru yang melayani dan komitmen. Kalau Pak Rizky muncul terus, nanti atau saya muncul terus, tidak ada lagi yang baru yang ternyata ya semua goncangan Tuhan izinkan supaya muncul orang-orang baru yang komitmen, yang kuat dalam melayani. Ada Termina, ada Rebecca, ada Yulinus, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita pun juga percaya mengadakan, ya tahun lalu kami Desember mengadakan Natal, itu pun juga banyak yang datang. Itu Tuhan. Sampai saat ini Natal pun tidak kami nikmati sendiri. Artinya kami berbagi berkat dengan pihak yang lain. Kalau tahun 2023 itu dengan SLB, pihak SLB, anak-anak cacat itu hadir. Kemudian yang tahun yang 2024 itu panti asuhan. Di tahun sebelumnya juga panti asuhan juga yang kami undang. Jadi kami selalu berusaha bagi. Sekalipun ya resikonya eh, gak enak. Ruangannya jadi semakin sempit, sesak, banyak orang, AC-nya nggak mencukupi. Jadi sudah ada AC tetap sumuk juga, tapi ya itu bagian dari proses kami tetap bisa berbagi. Bahkan bulan Januari pun kami menyediakan diri untuk tempat itu jadi pelaksanaan Natal dari sekolah kesehatan yang mereka tidak punya tempat untuk mengadakan Natal. Kemudian minta izin untuk gabung dengan kami, mereka mengadakan Natal, mereka tuan rumahnya, kami tuan rumahnya, mereka yang ada. Kami menyediakan tempat bagi. Jadi tempat kami yang terbatas, yang kecil itu, tapi masih bisa jadi. Ya itu,
saya sampaikan sebagai kesaksian mewakili penggemalan di GKKI Gideon. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Oki yang sudah kesaksian yang cukup memberkati kita ya, karena memang kita semua ini kan gereja-gereja perintisan loh. Nah, jadi yang saya alami pun banyak banyak ya saya bersaksi lah sekalian. Apa namanya yang saya alami pun banyak sekali eh, tantangan rintangan ya Bapak Ibu. Nah, kadang kita berpikir lebih saya mau membesarkan gereja saya. Nah, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan lihat itu pengaruh kita keluar, bukan membesarkan tempat kita. Nah, jadi yang saya sedikit bersaksi ya Bapak Ibu ya, eh, walaupun saya kemana-mana itu setiap orang tanya saya dari gereja mana, saya bilang dari GKKI. Walaupun di Jakarta kumpul ke orang-orang misi di Jakarta, di mana yang nasional punya dari gereja Abo saya GKKI, saya perintisan GKKI di Surabaya. Jadi orang udah tahu, walaupun ini jadi begini maksud maksud saya begini Bapak Ibu, gereja kita kecil nggak masalah, nggak banyak orang nggak masalah. Tapi kita menjadi berkat kepada orang di luar sana itu yang penting. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi walaupun prinsip saya sekarang begini, walaupun tempat saya kecil, jemaat saya sedikit gini, tapi kita ini banyak menjadi berkat di luar. Ya, minimal orang tahu kita lebih jadi berkat di luar. Ada banyak gereja besar, tetapi tidak sama sekali jadi berkat di luar. Itu yang eh, dua hal yang saya temukan ketika saya banyak berkumpul dengan orang-orang misi. Ternyata orang-orang misi itu nggak ada orang yang kenal orang misi itu siapa. Tapi coba secara nasional, secara bahkan secara dunia, orang tahu pengaruhnya itu. Maksudnya pengaruhnya begini. Oh itu Bapak yang itu ya pendoa nasional misalnya. Oh itu Bapak yang eh, apa namanya menangani misi di kepulauan-kepulauan ya. Orang kenal. Maksudnya kenal itu karena kita punya pengaruh kepada orang di luar. Walaupun gereja kita tuh kecil, mungkin orang nggak tahu gereja kita. Nah itu yang jadi buat saya kuat dan buat saya nggak nggak malu nggak ini kalau organisasi nggak terkenal, tempat saya masih kecil, saya nggak terlalu berpikir supaya mengembangkan ya itu mengalir saja. Jadi mengalir, jiwa kan Tuhan yang punya, mengalir saja. Yang penting saya sekarang yang saya paling utamakan itu gereja kita ini menjadi berkat buat di luar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau orang berbicara, oh orang misi, oh itu orang itu yang dari GKKI ya, nah, itu kan minimal walaupun tempat kita kecil, GKKI Surabaya, ya, yang di Surabaya kecil, tapi kita jadi berkat buat seluruh Indonesia. Nah itu yang menjadi buat saya kuat. Ya seperti Pak Oki tadi bilang, Natal dengan anak-anak di luar, undang mereka makan. Nah sebenarnya itu yang penting. Itu yang paling penting. Pengaruh keluar itu yang paling penting daripada kita membangun, eh, ya itu mengalir saja. Jiwa itu Tuhan punya mengalir. Tetapi walaupun sedikit atau banyak, yang Tuhan lihat itu pengaruh kita keluar. Makanya Tuhan bilang kan jadilah garam dan terang. Nah itu yang saya lihat. Jadi sekarang saya nggak apa namanya eh, nggak merasa wah ini gimana nih. Saya nggak merasa melihat karena kita di GKKI kecil terus eh, buat kita nggak semangat, oh itu nggak ada itu. Jadi apa yang penting kita menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Jadi itu yang kesaksian saya ya. Jadi itu yang saya alami sekarang ini. Oke, mungkin ada yang lain. Mungkin Pak Imam mungkin bisa ada tambahan-tambahan. Lanjut lanjut aja. Nggak ada Pak, lanjut. Oke,
Ya, oh ya, Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemarin itu saya ada ikut eh, mobilisasi doa eh, nasional 23 rumpun di Bogor. Nah, eh, jadi ketika eh, Kenapa disebut 23 rumpun? itu memang ada 23 rumpun di di ini Pak, di Indonesia. Tapi sukunya banyak, ada 100 lebih. 100 berapa itu ada. Itu rumpun. Jadi rumpun itu eh, kayak sepertinya kayak mewakili Jawa misalnya, kayak gitu. Jadi Jawa itu ada banyak suku kan. Jadi rumpun. Rumpun itu lebih 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 besar. Jadi di Indonesia ini ada 23 rumpun. Nah, eh, saya punya kerinduan begini. Waktu saya ikut itu, eh, ini karena mobilisasi doa nasional, khususnya eh, untuk STA, maksudnya STA. Jadi saya ingin supaya kita dari Surabaya, khususnya dari GKKI, karena mereka, saya dari Jawa Timur, mewakili Jawa Timur, dan mereka menyuruh saya untuk membuat tim, uh, tim mobilisasi doa. Jadi uh, kita buat pergerakan ini untuk Jawa Timur. Nah, kalau misalnya saya punya kerinduan Apa itu, bedanya dengan JDN, Pak? itu beda. Jaringan doa nasional ya. Ya, Ah, ya, ya. itu bedanya gini. Kalau jaringan doa nasional dia lebih berdoa kepada kota, gubernur, ekonomi, pokoknya perkembangan kota. Kalau kita ini khusus STA, jadi nggak ada doa yang lain. Jadi ibarat khusus doa yang berkaitan dengan suku-suku yang terabaikan. Jadi semua yang berkaitan dengan suku terabaikan. Itu jadi nggak ada berdoa untuk yang lain. Jadi ini lebih khusus. Kalau yang lain itu memang eh, kayak menara doa itu mereka berdoa untuk kota. Itu kebanyakan untuk keamanan secara umum lah ya. Jadi mereka tidak berdoa untuk penginjilan STA itu enggak. Itu tidak. Jadi kalau MD23 ini memang spesial. Kalau dokter tuh memang dokter spesial jantung lah seperti itu. Jadi nggak ada campur-campur. Jadi apa dia dia lebih lebih spesial. Jadi ini sudah ada di beberapa provinsi. Kemarin kita ada dari kalau nggak salah itu 20 provinsi. Nah, jadi Jawa Timur ini kita mau adakan tim supaya kita mobilisasi doa ke keluar. Nah, jadi kalau bisa salah satu lah mungkin ada yang terbeban untuk pelayanan ini, mobilisasi doa nasional ini, doa untuk STA ini bisa bisa apa namanya bergabung kita buat tim, mungkin dari yang lain, tapi minimal saya ini supaya selain saya dari GKKI ada mungkin satu dua orang yang itu bisa bergabung dengan kita supaya itu yang tadi saya bilang supaya kita lebih walaupun tempat kita kecil tapi kita pengaruh di luar menjadi berkat di luar itu lebih 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 luas lah itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi kerinduan saya supaya eh, kita menangkap apa yang Tuhan berikan ini. Jadi kalau kalau bukan kita eh, siapa lagi? Karena memang dari awal itu saya tertarik di KKI ini karena memang gereja misi. Dari awal memang saya tertarik sekali itu karena gereja misi. Dia memang bergerak di misi di apa namanya SA3 juga memang itu kan menunjukkan memang benar-benar misi. Ya, jadi saya tertarik itu karena itu. Jadi nggak apa-apa. Walaupun kita kecil tapi kita punya eh, dengan doa kita punya pengaruh di luar itu lebih besar. Nah, mungkin itu aja nanti kalau misalnya ada teman-teman yang muda-muda mungkin mau bergabung, boleh. Nanti kita langsung nanti buat tim untuk saya sampaikan ke pusat. Jadi tim inilah yang akan kita kita mobilisasi kemana-mana gitu, untuk berdoa, mestinya berdoa. Jadi
Itu aja sih mungkin dari saya ini sekalian renungan ya, sekalian sharing aja kita. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau tambah silakan Pak Imam. Enggak ada Pak, lanjut. Oke. Nah, kita akan masuk dalam doa. Filsafat kita. Pertama-tama kita akan berdoa untuk ya puji Tuhan ya karena saya merasa Tuhan menjawab loh, itu doa kita karena sekolah sekolah misi yang walaupun walaupun eh, secara nama mungkin enggak, tapi secara apa apa namanya dia punya tujuan itu berjalan gitu lah. Jadi Tuhan jawab dan juga eh, tempat yang di apa yang saya juru bantu doa tempat yang baru itu Tuhan juga jawab tanpa saya harus mengeluarkan duit untuk perbaiki. Nah, itu juga Tuhan sudah jawab. Jadi ya kita naikkan syukur dan mungkin dari Oki mungkin apa lagi yang mau didoakan Pak atau Mbak Firmina mungkin ada yang mau didoakan juga sebelum kita doakan STA dan pelayanan kita masing-masing. Ya, titip doa tetap untuk ini Pak Rizky supaya eh, proses bebas bersyaratnya itu bisa segera diproses dengan lancar, tidak terlalu lama. Karena memang ini akhirnya mundur. Jadi yang tidak April. Yang direncanakan Mei, tapi itu pun juga masih belum jelas. Mei ya Mei-nya kapan atau mungkin bisa Juni. Karena memang rencananya Mei, tapi masih belum dipastikan juga. Bisa jadi paling lambat Juni beliaunya bisa keluar. Oke, ya, ya Pak. Ya, mari kita eh, naikkan pokok doa pertama ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena apa yang Tuhan lakukan hari ini. Kami melihat bahwa apa yang kami doakan, Tuhan buka jalan bagi kami. Kami bersyukur karena sekolah misi yang direncanakan oh, akan berjalan Tuhan, walaupun mungkin tidak pakai nama yang sama, tapi secara prinsip, secara tujuan sama Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena eh, bulan depan ini kami akan membuka ibadah di tempat di Kedurus Tuhan. Ini semua karena Tuhan, Tuhan yang menyediakan semuanya Tuhan. Ini benar-benar Tuhan menjawab apa yang kami doakan bulan-bulan kemarin. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk hamba-Mu Tuhan Pak Rizky. Oh Tuhan tolong kami tahu Tuhan apa yang dialami Pak Rizky ini ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui semuanya ini Tuhan ada berkat Tuhan yang besar untuk Pak Rizky keluarga Tuhan. Tuhan tolong jadikan Pak Rizky saat ini tahanan di dalam uh, uh, tahanan Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sana Tuhan. Oh Tuhan mau berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita untuk Pak Rizky agar supaya Pak Rizky menjalani semua konsekuensi yang ada dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Pak Rizky saat ini untuk proses pembebasan Tuhan, proses untuk eh, bulan-bulan akhir eh, di sana hukuman Tuhan. Kami berdoa apapun urusannya, oh Tuhan tolong, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Apapun yang sengaja menghalangi ataupun rencana manusia yang tidak baik untuk menghalangi semua proses hukum yang ada Tuhan, kami berdoa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan mau campur tangan supaya Pak Rizky tepat pada waktu yang dikehendaki Tuhan dapat keluar Tuhan. Kami berkati istri Pak Rizky dan anak-anak semuanya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja, oh Tuhan GKKI yang ada Tuhan, di mana saat ini diwakilkan oleh Pak Oki dan saudara-saudara hamba Tuhan yang lain. Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan. Kami percaya walaupun mungkin saat ini Pak Rizky tidak ada, mereka tidak merasa sesuatu yang beda Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan agar supaya setiap jemaat yang ada mereka tidak melihat manusia, namun mereka melihat Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan dari segala apapun bentuk kekecewaan, putus asa ataupun mungkin eh, hal-hal yang membuat mereka eh, tawar hati mungkin Tuhan, jauhkan dari anak-anak Tuhan, dari jemaat Tuhan di sana Tuhan, dan biarlah melalui semuanya ini Tuhan, mereka semakin setia kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, seluruh GKKI yang lain kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan pakai, walaupun gereja GKKI ini mungkin tidak dikenal di Surabaya. Namun kami percaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuh pelayanan hamba-hamba Tuhan di GKKI Jawa Timur ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk ke 7 suku yang ada di Jawa Timur ya Bapak Ibu. 7 suku terabaikan. Uh, Tapi kita akan berdoa bersama-sama. Uh, ya, 7 suku aja ya Bapak Ibu. Namanya saya nggak bisa tampil karena memang saya uh, nggak kuasai apa laptop ini. Jadi 7 suku yang ada di Jawa Timur ini kita berdoa supaya para utusan-utusan yang sudah ada di 7 suku ini Tuhan tolong pekerjaan misi yang saat ini berjalan di Jawa Timur ini, biarlah Tuhan tolong supaya ada banyak gereja Tuhan yang bangkit, ada banyak anak-anak Tuhan yang bergerak untuk memenangkan suku-suku ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon mungkin Pak Imam tolong doakan Pak Imam. 7 sukunya disebutkan saja, Pak. Saya coba Iya. tuliskan. Oh ya sebentar Pak. Saya lihat dulu Pak. Ya sebentar Pak. Eh, ada di itu juga Pak. Eh, Suku Bawean, suku eh, suku Bawean, suku Jawa Pesisir Lor, suku Madura, suku Mancanegari Suku mancanegara itu yang di mana, Pak Yo? itu posisinya di daerah tersebar di Jawa sih, betul. Di kalau tidak salah itu di daerah Tuban ke sana itu loh Pak. Oh, Pesisir. oh. Iya, itu pesisir itu Pak. Daerah-daerah pesisir. Hmm. Eh, Terus suku Tengger, Hmm, hmm. suku Kangean Saya dan Kangean itu di mana ya? Saya di pernah dengar sih. Sumeneb di Madura Pak. Di satu pulau, pulau di Madura, Sumeneb. Oh, Dia beda masuk sama di suku Sumeneb, Madura ya. tapi dia pulau sendiri, Oh, lepas dari jadi bukan Madura. Madura ya. Iya. Eh, Terus suku Osing, Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Nah, 7 suku itu Pak. Ini. Ya, nanti Pak Imam pimpin kita dalam doa. Kita semua berdoa bersama-sama ya, Bapak Ibu. Supaya Tuhan tolong. Ya, ayo kita berdoa. Iya, Kami mengucap syukur mengucap syukur Tuhan. malam Silakan ini Tuhan. Tuhan kembali izinkan kami untuk Suku yang sekutu terpilih Tuhan. memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dalam Tuhan, nama Yesus. kami meyakini bahwa Tuhan bukan hanya
mengasihi kami. Tuhan juga bukan hanya mati buat kami, Amin. tetapi Tuhan juga peduli dengan orang-orang lain yang Amin. belum mengenal Yesus. Engkau. Malam ini kami bersatu hati untuk berdoa, khususnya suku-suku terabaikan di Jawa Timur, yaitu suku Bawean, suku Jawa Pesisir Lor, suku Madura, suku Mancanegari, suku Tengger, suku Kangean, suku Osing. Oh Tuhan, Tuhan, nama Yesus. kami berdoa kiranya mereka boleh mendapat kesempatan untuk mendengar Injil yang diberitakan oleh orang-orang yang Tuhan utus. Sekiranya memungkinkan kami memiliki kerinduan GKKI Jawa Timur bisa ambil bagian untuk terlibat pemberitaan Injil Benar. kepada 7 suku Haleluya, yang benar. terabaikan ini ya Tuhan. Nama Yesus. Tuhan, kami rindu bukan hanya berdoa buat mereka 7 suku yang terabaikan, tetapi kami juga rindu ambil bagian Dalam memiliki langkah yang nyata, tindakan aktif untuk pergi menjangkau mereka. Kiranya Tuhan memberi kesempatan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, apa yang bisa kami lakukan untuk penjangkauan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami meyakini bahwa doa ini tidak sia-sia. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sampai pada penghujung doa kita. Mungkin sebelum kita doa penutup, Pak Imam mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak Imam. Tidak ada Pak, tidak ada. Ya, nanti sampai kita ketemu bulan depan ya Bapak Ibu. Bulan depan lagi kita ketemu. Kita akan tutup dalam doa. Saya mohon Pak Oki mungkin tutup dalam doa Pak. Tolong Pak. Oke, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, pelayanan kami sampai detik ini, Amin. Tuhan yang membuat kami mengalami sukacita, sekalipun Amin. situasi-situasi tidak Benar, Tuhan. menyenangkan, situasi penuh derita, pikul salib kami Benar. alami, tapi sukacita itu tetap kami rasakan. Benar, Tuhan. Dan kami mengucap syukur pertama doa, sekalipun melalui Zoom ini sudah terselesaikan dengan baik, semua karena kasih karunia Tuhan dari awal sampai selesai, dan kami akan lanjutkan aktivitas kami, lanjutkan pelayanan kami di Kasih hari-hari Tuhan. berikutnya, juga untuk bertemu kembali di bulan mendatang. Kami Amin. percaya berkat kasih karunia, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan akan kami alami dan nikmati sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Pak Leo, Iya, saya punya teman lama sih. iya Pak. Dia ini masih katanya ya, Iya. dia sedang merintis pelayanan di suku Tengger dekat Bromo. Oh iya. Kayaknya minggu depan saya kepingin sih ke sana. Kepingin lihat bener enggak dia dia di sana itu pelayanan atau agenda yang lain Oh iya. begitu. Saya naik motor ya Pak, mau ikut ah? Iya itu apa Pak? Ada eh, banyak lembaga misi yang di PN itu ada banyak yang diutus ke Tengger juga Pak. Ada banyak juga Hmm. Pak. Kalau teman saya ini memang pribadi, dia tidak tidak kerjasama dengan organisasi misi. Punya Nah, pribadi lah Pak ya. dia ini cari cari gereja yang mau menaungi. Cuma saya nggak ada gesa-gesa menjanjikan. Oh jadi dia sudah di Tengger gitu Pak.
Ada ya, jadi dia eh keluarga masih di Surabaya. Jadi 2 minggu di Tengger, 1 minggu di Surabaya. 2 minggu di Tengger gitu. Saya kepingin Iya, kepingin lihat sampai di mana kebenarannya. ya sebenarnya pingin juga sih Pak ke sana. Oh, kalau nggak berbenturan, ya. Itu hari apa Hmm. itu Pak rencana ke Belum sana? belum tahu sih dia dia barusan turun Surabaya. Nanti Hmm, katanya Senin atau Selasa dinaik ke Bromo. oh Nanti gitu. saya atur waktu sih. Iya Oke lah coba itu informasi sementara sih. ya. Ya ini informasi sementara. Nanti saya kabari Oh lagi. iya, coba kabari lagi Pak. Ah Dengan ya. dari informasi. Kalau misalnya eh, itu dia memang benar-benar mau di Tengger di sebelah mana, saya bisa hubungi Ya apa? deket. Bisa connect dia dengan lembaga-lembaga yang ada. Siapa tahu ada yang mau Pak. Itu Hmm. itu. Apalagi kan Memang dia yang sudah yang Pak Leo tahu lembaga apa yang ada di Tengger? eh, dari Malang. Itu Malang ada lembaga ini ada teman kita nih Pak Fernando. Dia ada beberapa orang diutus ke Tengger. Mereka Dan diutus di Tengger itu gereja Pintisan atau apa misi? perintisan misi mereka buka sekolah, buka platformnya sekolah, kebanyakan sekolah Pak. Oh gitu. Kayak bimbel bimbel terus ada kursus gitu Pak. Hmm. Hmm. Jadi itu di lembaga yang utus dari mereka yang ini. Hmm. Jadi siapa tahu kalau misalnya dia dia sudah benar-benar di sana terus itu saya bisa connect dia dengan ada lembaga negara budaya atau pukat, ada yang lain-lain Hmm. kan. Siapa tahu bisa kalau dia mau saya Hmm. connect ke dia dengan lembaga. Siapa tahu lembaga mau support dia gitu loh, untuk ini Hmm. untuk di sana. Hmm. Ya wes lah, Kalau itu dia sudah sementara. ya, Ya wes itu aja sementara iya, infonya. oke, iya Pak, Oke, terima oke kasih Pak, iya, iya, Pak Leo, ya, Pak Ya, Imam, Fermina. ya, oke, makasih semuanya ya. ya.